Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Yuk, kita bahas soal IHSG dulu sebelum ke emiten-emiten. Nah, kita lihat asing net buy di IHSG 1 triliunan lebih, itu lumayan banget. Di sini dia terpantul di area supportnya. Ya, IHSG ini bagus sih, untuk besok masih ada potensi untuk menanjak, entah ditutup merah atau hijau, tapi dia potensi untuk menanjak dulu ya. Setidaknya untuk IHSG, bentar nih, untuk IHSG dia bisa menanjak sampai area sinilah ya. Dia akan mencoba breakout ke area atas, entah sanggup atau tidak. Kita doakan saja semoga IHSG sanggup untuk breakout. Nah, kita lihat dulu BBKP ya. Di sini tidak ada ajakan membeli ataupun menjual. Ini hanya analisa pribadi. Tadi ada yang nanya BBKP Bang, TP-nya di berapa? Nah, jadi tadi saya beli BBKP karena lihat MG masuk tapi ditipu MG. Gimana ceritanya ditipu MG ya? Biasalah, kalian tahu sendirilah. Oke, kita lihat di sini. Untuk BBKP dia masih mantul di area moving average EMA 90 ya. Berarti potensi bullishnya masih ada di sini. Selama dia masih mantul di atas EMA 90, maka itu bullish. Sangat disayangkan di sini dia range dengan moving average 2134-nya cukup dekat, dan moving average 2134 ini bisa menjadi resisten yang cukup kuat juga ya. Jadi untuk BBKP kalau misalkan kita dapat sekitaran 3%-an itu udah boleh TP. Oke, udah boleh TP. Jadi tidak ada target yang spesifik untuk BBKP ini. Saya menyarankan kalau misalkan sudah untung 3% TP ya. Jadi dari naik potensi sangat-sangat tingginya ini meragukan, tapi untuk taking profit tipis-tipis kisaran 3% atau kurang-kurang dikit itu bisa ya. Seperti itu. Kita akan coba lihat menggunakan Fibonacci. Sekarang kita coba lihat menggunakan Fibonacci. Di sini kita pakai Fibonacci nih. Nah, seperti ini. Ya, bisa lah kita TP kisaran 510, 520, mungkin itu bisa. Nah, itu berapa persen ya? 510 dikit amat. Ya, ini cuman target resisten doang sih sebenarnya. Ya, kalau bisa lebih ya bagus sih. Tuh kan resistennya juga di sini. Wah, 510 nih. Agak susah ya kayaknya ya. Saya tadi APG saya ada di 501 karena saya APG down. Jadi besok kayaknya saya buang aja langsung lah. Tadi kirain mau dinaikin sama MG guys, tapi ternyata tidak ya. Jadi kalau misalkan punya barang di BBKP untung dikit TP aja. Terus Tins, kita lihat Tins. Ini Tins gila sih, dia dibanting di closing. Nah, entah gimana lagi untuk Tins. Untuk wood di sini saya lihat wood masih bagus. Ini bisa jadi perhatian kita ya. Kita bisa perhatikan untuk wood ini. Nah, untuk wood kalau kita lihat di sini dia masih mantul di area moving average 21 dan 34, dan ini pertanda bullish ketika dia mampu mantul di atas moving average 21 dan 34. Tinggal kita menentukan target TP-nya. Target TP-nya kita boleh masuk besok dengan target poin. Kita coba menggunakan Fibonacci cluster ya. Untuk target poin yang maksimal. Fibonacci cluster. Jadi begini nih cara pakai Fibonacci cluster. Emang agak-agak bingung, agak-agak tricky. Ini akan dijelaskan di kelas teknikal. Kita tidak, wah targetnya sebenarnya jauh sih. Target dari klasternya nih jauh di area sini, tapi
gimana ya, masih agak kurang yakin sama IHSG-nya sih. Kalau emang IHSG-nya bullish ya saya yakin bisa ke sini, tapi karena IHSG-nya baru bangun, saya tidak dapat meyakini kalau dia bisa sampai ke area situ. Minimalnya seenggaknya dia bisa sampai area sini lah, kisaran 865 ya, ini minimal. Kalau kita bicara target jauhnya ya lumayan jauh. Kita bicara target dekatnya dulu. Untuk wood, target dekatnya ada di kisaran sini. Nah, kisaran sini. Untuk target jauh, kalau emang IHSG-nya mau bullish, ini bisa sampai ke kisaran 960-an, bisa aja. Nih, 960. Sebenarnya target dari wood ini jauh. Jadi target terdekatnya kita bisa taking profit. Kalau kita bisa beli di 835, kita bisa taking profit di area 865 sampai 870. Ya, itu target terdekatnya doang. Kalau mau lanjut, lanjut. Kalau saya biasa buang setengah dulu, setengahnya lagi saya lanjutin. Kalau misalkan balik arah, ya jual aja semua. Kalau misalkan udah taking profit setengah, terus balik arah, jual aja semua. Untuk stop lossnya ada di kisaran 770. Satu tick di bawah 770 ya. Jadi jangan pas di 770. Berarti 796. 795. Kalian boleh lepas. Nah, ini target terdekatnya, target swingnya sebenarnya di sini, tapi disesuaikan saja dengan kondisi lah. Target dekat 865, 870, target jauh 960. Ini untuk wood masih ada potensi. Kalau kita lihat dari mingguannya, di sini, wah, ini nih all time high-nya ada di area sini. Ya kali aja ini kan area berapa? 8 area berapa itu ya? Kita lihat ini area berapa ya? Oh, 960 ya, kali aja benar dia mau ke area resistance ini, mau ngalahin all time high-nya kan? Bisa aja. Itu dapat terjadi. Kenapa enggak gitu kan? Oke. Hari ini segitu aja. Jadi referensi saya kita perhatikan saham wood ini. Terus untuk BBKP yang tadi nanya bisa TP kisaran 3% atau kurang. Yang penting untung kita buang aja untuk BBKP. Kondisinya kurang bagus di bawah moving average 21 dan 34. Untuk wood ini masih bullish. Saya masih percaya wood masih akan naik. Untuk IHSG besok saya masih percaya IHSG akan mencoba naik, entah ditutup merah atau hijau. Oke, terima kasih.